Wayam bagi. Nah, selesai kita menjelaskan tentang keharusan seorang santri menjaga jarak dengan gurunya, khususnya ketika sedang dalam forum pengajian. Nah, maka selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan keharusan santri menjaga akhlak. Wayam bagi lan sayogya atau lan misti. Nah, jadi bisa ada beberapa lan misti, lan sayogya, atau kalau mau diartikan ke dalam bahasa Indonesia dan harus gitu ya. Li talibil ilmi kadoe wong kang nyubri ilmu. Santri itu ya. Ayah opo ayah tariza yenta ngarak saya tolib. Opo ayah tariza yenta ngarak saya tolib. Anil akhlaki saking akhlak azami mati kang cacat. Akhlak mazmumah atau akhlak zamimah, artinya akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Faina karena satu ne akhlak zamimah iku kilabun maknawiyatun sarupa anjing kang bangsa maknawi. Iku kilabun maknawiun sarupa anjing kang bangsa maknawi. Wa qad qala lan teman-teman ngadau sapa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kangjeng Rasul? La tadkhulul malaikah. Oh la tadkhulu mual manjing sapa al malaikatu malaikah. Kemana? Baitan ing omah sawiji. Moal daikeun asup cenah malaikat kana hiji imah. Nah eta imah narik imah gedong atawa imah bilik atawa imah reod sekalipun gitu. Apakah kemudian imah jelema beunghar, apakah jelema miskin? Nah, pokokna mah imah ya anu manapihi kang ono kang tetep ing dalam omah anu aya dina eta imah teh aya naon? Oh, kalbun utawi anjing. Suratun atawa gambar. Wa inama lan pastine walinama dia ta'alamu lan pastine bila belajar ngaji sapa walin sanu manis manusa biwasitatil malaki kalawan pelantarane malaikat. Kan pernah disampaikan ya bahwa ketika sedang ngaji aja tuh kita di atas kepala kita itu ada dua malaikat yang sedang membacakan tasbih untuk kita, iya kan? Nah, maka kemudian ketika Allah menurunkan ilmu, ketika Allah mau memberikan pemahaman kepada kita tentang satu materi pembahasan, kan otomatis Allah bakal menyuruh siapa? Allah bakal mengutus malaikat. Ya. Allah bakal mengutus malaikat ke tempat ini untuk mendatangkan pemahaman, untuk mendatangkan ilmu kepada si Na'a, kepada si Deeng, kepada si Arif dan lain sebagainya. Allah mengutus malaikat untuk kemudian mendoakan kita semua. Jadi memang kita butuh kepada malaikat. Nah makanya apa yang kemudian apa yang akan menyebabkan malaikat tertolak masuk ke dalam satu rumah atau ke dalam satu majlis, ini perlu diperhatikan. Di antaranya sebagaimana Nabi bersabda bahwa malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah yang apabila di dalam rumah itu ada anjing,
Artinya orangnya itu yang punya rumahnya melihara anjing itu, entah itu anjingnya mau anjing yang kecil, mau anjing yang gede dan lain sebagainya, anjing peliharaan atau bahkan mungkin anjing penjaga sekalipun, pokoknya nama anjing ya yang memang di situ di rumah tersebut dipelihara. Atau ausuratun, atau gambar kayak poster-poster apa gitu dan lain sebagainya, seperti poster-poster yang non Islam tapi ya yang non Islamik lah, poster-poster non Islamik seperti poster-poster misal poster-poster BTS atau Bob Marley gitu ya, dengan posturnya yang sedang menghisap ganja dan lain sebagainya, atau poster-poster ayeuna skin Mobile Legend ya, Alucard, tapi Alucard tuh pakai celana. Wah, kacau ya. Ya ini kan poster-poster yang bisa mengundang pada kemaksiatan. Atau misal si Ilham di kamarnya nyimpen poster artis India. Waduh, karena misal si Ilham teh ngefans karena artis India, beda irungna marah rancung. Pan India teh aku mau bari awewe mah ya, India teh aku mau bari awewe mah lamun make bajuna teh make salipan bunjelna ka mana-mana gitu. Lamun pek si Ilham sholat di kamar at-tahiyya, ningali gambaran tak kacau ya, ningali bujer batal, bisa batal sholatnya ningali bujer. Makanya kenapa kemudian tidak diperbolehkan menyimpan gambar-gambar yang di luar dari gambar Islami ya, menyimpan di rumah ataupun di kamar, itu tidak diperkenankan. Selain memang itu bisa berdampak pada hasrat kemaksiatan, juga karena itu bisa menjadi penghalang masuknya malaikat ke dalam rumah. Wastina wa inna ma yata'allamul insan, karena pasti sesungguhnya para manusia, orang-orang itu belajar biwasitotil malik, dengan pelantara malaikat. Ketika kita berdoa kepada Allah atau kita berzikir, bertawasul kepada Allah, kita akan mengharapkan keberkahan ya. Allah ketika ingin memberikan keberkahan kepada seseorang atau kepada satu majelis atau kepada satu keluarga yang kemudian di dalam rumahnya ada gambar ataupun ada hewan peliharaan yang tidak patut, maka pasti akan tertolak tuh. Nggak jadi malaikat masuk ke rumah itu gitu ya. Makanya balik lagi kepada apa yang inti dari pembahasan ini, para santri harus bisa menjaga akhlak-akhlak yang tercela. Karena akhlak yang tercela ini diibaratkan seperti anjing dalam arti maknawi ya, yang bisa mencegah atau menolak datangnya pemahaman, yang bisa menjadi sebab tertolaknya ilmu, masuknya ilmu ke dalam diri kita. Wal akhlaquz zamimah. Nah, lebih lanjut musannif menjelaskan ulan utawi akhlak kang cacat, lan utawi akhlak kang tercela. Gitulah supaya lebih paham. Iku turapu bisa den pikawaruhi ya akhlak zamimah fi kitabil akhlaki, ing dalam kitab akhlak. Jadi kata musonif, kalau pengen tahu lebih jelas apa saja bentuk daripada akhlak tercela itu, ya kalian bisa kaji langsung di dalam kitab akhlak. Karena pastinya kalau di dalam kitab akhlak, pembahasan tentang akhlak yang tercela ini bisa lebih merata, bisa lebih jelas dan bisa lebih luas pembahasannya. Wa kitabun lan utawi kitab ingsun hadza kang iki iku layah tamilu orang ngawengku ya kitab bayanaha ing mertelaakeun akhlak zamimah. Karena kitab ini tidak secara rinci, tidak secara jelas menjelaskan apa itu akhlak tercela ya. Khususon kalawan tangtu anit takaburi saking takabur.
tentang takabur dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Tidak dijelaskan secara rinci. Kila dan ceritakan al ilmu utawi ilmu iku harbun ngamusuh lil fata maring wong al muta'ali kang gumuluhur. Apa gumuluhur teh? Deng sombong, arek luhur wae pokoknya. Wah, ngerasa aing gitunya. Pokoknya mah gitulah gumuluhur teh. Kasaili kayak seperti caah. Caah teh naon? Caah. Banjir. Iku harbun ngajauhan ya caah lil makani maring tempat al ali kang luhur. Banjir itu biasanya dari tempat rendah ke tempat tinggi atau dari tempat tinggi ke tempat rendah? Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Maka mau mungkin banjir ayeuna ti Gadog nepi ka Cisarua, mau mungkin. Makanya ngaranna banjir atau caah teh ya pasti akan bermusuhan jeung tempat anu tinggi. Ini ibarat analogi yang luar biasa oleh musonib. Nah, begitupun ilmu. Katakanlah ini ilmu. Ilmu ya itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang memiliki sifat karakter anu gumede, anu sombong, anu diluhur, anu embung ngadengin nasihat di batur. Ilmu tuh nggak akan pernah bisa masuk, jadi kontradiktif. Makanya para guru kita kan selalu mengajarkan kalau kita mau belajar, kalau kita mau ngaji, yuk kosongkan dulu diri kita dari sifat-sifat yang kita miliki, khususnya dari sifat-sifat yang tidak baik. Kendati pun kita udah paham, udah tahu ilmu itu, ya, tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam tempat ngaji, lamun orang hadir ke majelis-majelis ilmu, maka anggap diri orang teh jadi jelema bodoh. Anggap diri orang teh nyaho naon we. Supaya apa? Supaya lebih gampang mendapatkan ilmu. Bahkan kemarin dalam pembahasan kemarin kan ada bahwa di dalam salah satu cara memuliakan ilmu itu adalah kita harus bisa menjadikan setiap ilmu yang kita dengar itu seolah-olah itu baru pertama kali. Itu adalah cara mengagungkan ilmu yang paling baik. Meskipun Ilham udah pernah sering ngedenger nih masalah ini, masalah akhlak atau masalah adab, mus beberapa kali ngedenger. Bahkan udah ngedenger di mana-mana lah, hampir di setiap ceramah, hampir di setiap kajian udah sering mendengar apa itu akhlak yang tercela dan lain sebagainya. Tapi, nah, kalau kita pengen menjadi orang yang memuliakan ilmu, maka hendaknya kita harus memperlakukan setiap kali kita mendengar ilmu itu seolah-olah kita baru pertama kali mendengar itu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita akan lebih mudah menerima pengetahuan dan ilmu itu pun akan lebih mudah masuk ke dalam diri kita. Ya. Banjir nggak mungkin banjir itu datang dari tempat rendah ke tempat tinggi. Maka antara banjir jeung tempat tinggi itu kan tempat tinggi itu atau dalam bahasa ininya hulu ya. Hulu dan hilir kan. Nah, banjir itu akan bermusuhan dengan hulu, tempat yang tinggi. Seperti mana puncak. Wah, mungkin banjir ayeuna di Gadog ka puncak atau di Jakarta ka puncak, wah mungkin. Di mana-mana pasti banjir itu di puncak ayeuna ka Jakarta. Gitu, ya. Jelas? Nah, selesai wakila landen balanden caritakan bijadi niku tetep kalawan bijadin iku tetep kalawan
bijadin ikut tetap kalawan perkara hati, la bijiddin ora kalawan sungguh-sungguh. Kullu majdin utawi saban-saban kagungan, kullu majdin utawi saban-saban kagungan. Fahal jadda maka utawi nugar hati Allah, bila jiddin kalawan ora sungguh-sungguh. Iku bimujdin den pasihakeun.